orang tuh nggak pernah benar-benar tahu apa yang mereka omongin. Satu hal yang setiap manusia bisa lakuin dengan baik itu cuma nyakitin. Wigi tuh selalu bener ya. Sorry, Red tuh selalu bener. Avoid people. They never know what they say, what they really say. Mereka cuma bagus dalam satu hal, melukai orang lain. Red juga pernah bilang kalau misalkan cara terbaik untuk mencintai manusia, orang lain, itu dengan ninggalin mereka gitu. Karena semakin dekat kamu sama orang lain, kamu jadi punya hak untuk melukai lebih berat gitu. Damn. Gue tuh nyoba loh, kayak capek, sumpah banget, capek banget. Orang tuh selalu kadang mikir bahwa kayak they know everything about the man, but mereka selalu merasa mereka tahu tentang orang lain gitu tanpa mereka nanya, hanya karena mereka deket. Kayak benci banget gitu sama siklus kayak gitu, benci banget. They say like they the only person that know everything, they know better, tanpa nanya gitu orang lain tuh apa sih yang mereka pikirin, apa sih yang buat mereka, menurut mereka benar, apa sih alasan kenapa mereka ngelakuin itu, kenapa enggak, mereka nggak peduli soal itu. Mereka ngomong kayak jangan egois, dunia tuh bukan tentang lu, bukan tentang lu doang, tentang orang-orang lain di sekitar lu. In the same time, apa yang mereka lakuin tuh nggak sama sama yang mereka omongin. They act like a shit. Beneran deh, jijik banget liatnya. Oh jadi gitu yang lu pikirin, oh jadi gitu ya, jadi semuanya tentang lu. Terus kapan waktu buat gue, terus kapan momen buat gue tuh lagi shit lah. Lu tuh jadi center, dan selalu lu kalau pikiran baik-baik. Saat ini tuh lu bersama dengan orang yang bahkan udah gak kenal dirinya sendiri gitu. Gue tuh siapa sih sekarang anjir, sumpah gue bukan diri gue sendiri kayak sekarang.
gue bukan diri gue sendiri. Semua hal yang menurut gue bener itu sesuatu yang harus dirubah. Terus kalau misalkan gue apaan sih pakai gue anjir, jijik gue, cuma karena supaya nge-serve biar lu ngerasa nyaman sama, terus lu nggak mikirin gue nyaman apa enggak. It's all about you. It's always about you actually. Saya nggak ngerti saya kenapa kayak sekarang. Apakah perlakuan orang-orang yang membuat saya kayak sekarang, atau penyakit saya emang menguat. Saya cuma pengen jadi orang biasa yang diperlakukan kayak orang biasa gitu. Gak ada niat sedikit pun untuk bikin orang lain harus ngeliat gue tuh gak ada. Saya nggak ngerti. Kayak semua tuh terlalu rumit gitu. Rasanya kayak pengen balik kayak dulu. Nggak punya teman, nggak pakai perasaan, hidup se-flat itu, nggak kenal yang namanya emosi, nggak kenal sama istilah dimana setiap kali saya ngerasa emosi saya naik, terus saya ngerasa kayak sakit gitu. Orang tuh terlalu egois kadang-kadang. Kerjaan saya tuh makan waktu banget, makan tenaga, makan pikiran, capek, nggak pernah ditunjukin. Karena ya buat apa juga, buat apa dikeluhin.
Bukan artinya saya butuh kerjaan itu, enggak. Saya nggak ngerasa saya takut bakalan dipecat atau enggak. Saya yakin bahwa rezeki saya udah diatur. Kalaupun saya dipecat ya udah, saya bisa cari kerjaan yang lain, saya bisa usaha yang lain. Udah, saya nggak pernah takut. Tapi akhir-akhirnya emang kerjaan saya sering overtime 12 jam sehari, kadang lebih. 12 jam sama pulang pergi 4 jam. Hampir 16 jam sehari. Kadang ke fisik tuh ngaruh banget. Kepala tuh sering sakit lagi. Dan yang paling ngeri itu jantung. Jantung saya tuh kayak somehow, entah itu serangan jantung atau saya nggak ngerti. Tapi itu sering sakit. Saya coba untuk tidur. Setiap kali ada orang butuh saya coba untuk luangin waktu saya. Saya nggak bilang kayak ntar dulu gue capek. Enggak, saya berusaha untuk jaga perasaan mereka. Jaga. Terus ketika saya udah mulai nggak bisa ngasih respon karena kondisi badan saya emang udah nggak bagus, karena emang saya butuh istirahat, ya mereka marah gitu. Lu nggak ngehargain banget segala macam. Gue udah ngelakuin itu sejak awal banget. Udah diusahain, tapi gue juga manusia. Saya tuh nggak benar-benar sehat. Saya tuh nggak benar-benar kayak orang-orang. Semua yang ada di sini nih. Semua yang di sini, semua yang di otaknya ini, itu ngaruhin banget sama semua yang ada di badan saya gitu. Nah tiba-tiba saya gemeteran, nggak bisa diri, nyembuh darah, dengar suara-suara aneh. Fisik saya tiba-tiba kedinginan atau nggak ngerti. Terus mereka yang katanya ngerti, coba untuk ngerti, ngomong di awal, udah istirahat aja, ntar kalau udah di kereta tidur. They don't give me space. Nuntut ya kerjaannya, nuntut itu, harus gini harus gitu. Kayaknya kalau semenyebalkan ini, siapa sih? Kenapa sih orang pengen punya hubungan dengan orang lain? Bukan sesuatu yang menyenangkan, kewajiban yang maksain gitu. Nyoba untuk cari kata yang halus, tiba-tiba dibelokin. Suruh untuk positive thinking sama keadaan, tapi nggak pernah mau percaya sama gue. Nggak pernah mau positive thinking gitu. Apa yang sebenarnya saya pikirin gitu, apa reason kenapa saya ngelakuin ini dan itu. Nggak ada upaya ke sana. Saya tuh capek, tapi saya nggak bilang saya capek, walaupun kelihatan banget nunjukin kayak saya capek, keadaan saya segala macam, jam kerja, they have to know. Mereka tahu atau mereka pura-pura blow on, aku nggak ngerti. Tapi yang jelas mereka seharusnya tahu, but they don't give me space. Bahkan saya tuh ngeluangin waktu di saat saya harusnya tidur di kereta pas pulang, enggak, saya layanin gitu. Tapi ya udah, nggak ada respect tuh sedikit pun, nggak ada appreciate tentang itu. Ya udah,
Tapi saya juga nggak nyalahin dia, nggak nyalahin orang-orang itu, nggak nggak ada sedikit pun saya pengen nyalahin mereka. Saya punya tim leader yang nyebelin, tapi setiap kali saya pengen marah saya selalu nyoba untuk ngerti gitu. Oh, tuntutan dia lebih banyak, walaupun gaji dia lebih besar tapi pressure dia lebih tinggi. Kalau misalkan dia ngelakuin kesalahan dipotongnya lebih tinggi. That's why dia lebih strict ke orang lain, ke anak buahnya. Ya udah, simple itu gitu. Tapi orang lain gak ngelakuin itu ya. Terus mereka cuma ngomong gue tuh center of universe. %80 dari semua yang ada saat ini tentang saya itu udah bukan saya lagi. Nyoba untuk masuk ke kehidupan orang lain, menjadi ekstrovert di dunia ini yang nggak bisa tolerir sama introvert lo. Berusaha sebaik mungkin jadi orang sebaik itu, tapi once ketika lo dirasa udah mulai aneh nih, saya aneh, emosi saya meledak-ledak, terus mereka gampang aja ngomong itu mah karena obat, lu nggak minum obat, coba diberobat lagi, coba diterapi lagi. I hate it. Saya benci banget dengernya. Saya tuh udah sering bilang dulu, entah lupa atau pura-pura lupa, atau saya egois itu untuk melupakan gitu. Saya udah sering bilang, saya tuh benci banget diingetin kayak gitu. Itu bikin saya ngerasa saya tuh gila. Saya tuh gak benar-benar normal. Saya tuh kalah sama dunia tuh, pecundang. Dan saya tuh benci banget. Kenapa nyalahinnya ke sana sih? Nggak ada gitu sedikit pun kepikiran bahwa I'm the part of bikin dia kayak sekarang gitu, bikin dia emosi. Nggak, semuanya nyalahin obat. Lu karena nggak minum obat aja. Semua tuh kan ada triggernya. Saya tuh udah nyoba untuk andai saya tuh pencuri yang tobat terus tapi tetap dituduh sama orang-orang, awas jauhin dia, barang-barang lu simpen, ntar dia tuh maling. Lama-lama saya juga capek loh untuk tobat. Udah aja saya maling beneran, saya rampok, kalau perlu saya bunuh orangnya, saya ambil harta mereka. Capek. Udah berusaha nggak jadi diri lu sendiri untuk menyenangkan orang lain, dan ketika saya ngelakuin sedikit aja kesalahan, saya ngelakuin sesuatu yang nggak nyaman buat mereka, segampang itu ngomong kayak, udah itu mah karena lu nggak minum obat aja. Fuck that medicine. Sesek itu rasanya.
sakit di sini tuh, nggak nyaman. Rasanya pengen mati. Kalau lo mati, lo tega ninggalin gue sih. Yang dibikin cuma dia. Dan selalu aja ngomong kalau saya tuh the center of universe. Gak pernah, udah jarang nanya tentang apa yang saya pikirin, nyoba untuk ngerti. Jarang banget. Isinya keluhan semua. Bikin saya tuh ngerasa saya tuh gak ada gunanya. Mungkin someday kalau saya bikin video kayak gini lagi, video itu bakalan diakhiri sama saya minum sabun atau sampo atau sesuatu yang mematikan. Kayak pengen gitu sekali waktu terbaring di rumah sakit untuk waktu yang lama, atau di kuburan disiksa sama malaikat, dibilang gak ada bersyukurnya. Saya rasa itu jauh lebih baik. Setidaknya malaikat itu jalanin tugas, bukan ngejudge, bukan nilai seolah-olah dia tahu semuanya gitu. Nyoba milih yang terbaik. Oh, jadi gue tahu kenapa lo milih ini. Jadi lo pengennya yang ini kan, karena lo pengen ini kan. Terus yang buat gue nya kapan? Jahat banget sumpah. Jahat banget. Di otak saya tuh gak ada tuh pikiran kayak gitu. Sama sekali, gak ada. Emang cuma pengen cari yang terbaik, pengen ngeluangin waktu, pengen bantuin mikir, dan semuanya jadi tentang saya gitu. Kayaknya yang sakit bukan cuma saya deh, orang-orang di sekitar saya juga sakit. Harusnya mereka tuh yang berobat, bukan saya. Di jam kerja saya nolongin orang, sampai akhirnya saya kehilangan waktu tidur saya, waktu istirahat saya, buat ngebantuin mereka. Saya gak ngeluh, saya gak minta apa-apa, murni karena saya pengen bikin mereka seneng.
gak ada apresiasinya, malah dibilang kok cepet banget balik. Mungkin gue tuh mati bukan gara-gara obat deh, gara-gara over kelelahan. Over ngelahan buat nutupin semua ekspektasi orang-orang aja. Dibilangnya semua pikiran saya gak ada yang benar, kayak menyimpang. Tapi mereka gak kasih tahu salahnya di mana. Giliran dikasih tahu, itu perspektif mereka. Terus saya nggak punya hak untuk punya perspektif gitu. Apa semua yang saya pikirin itu selalu salah? Nggak bisa gitu. Kalau misalkan saya ternyata emang salah, sesuatu yang emang saya nggak sengaja lakuin, ya saya nggak tahu itu ternyata salah, wajar kan? Ya nggak sih? Kita nggak tahu kalau kita salah tuh wajar kan? Sampai umur berapa juga wajar. Terus kenapa nggak dimaafin? Kenapa manjang gitu? Panjang banget nggak selesai. Kayak sengaja banget bikin saya kelihatan jadi budak gitu, jadi kayak murahan, kayak ya bego aja gitu. Emang gue lebih rendah di orang-orang. Oh iya, Red barusan bilang dulu pas saya nggak punya emosi, saya nggak sebaik-baik aja. Terus orang di sekitar saya mulai berusaha untuk bikin saya punya emosi, bikin saya ngerasain sesuatu. Manajemen ngelola perasaan gitu. Untuk takut ketika dalam ancaman, untuk bahagia ketika dapat hadiah, untuk sedih ketika kehilangan, untuk marah ketika haknya dilanggar. Dan ketika saya bertumbuh dengan perasaan itu, manajemen emosi saya awalnya kacau. Karena saya kaget tiba-tiba kok saya ngerasain ini dan itu. Lalu kemudian saya belajar, saya ngelola emosi itu gitu. Ketika ada orang lain yang melanggar hak saya, dulu mungkin saya akan diemin dia. Tapi sekarang saya marah gitu. Saya ngomong ke dia kalau saya juga punya perasaan dan itu hak saya dan saya ngerasa saya berhak untuk dapat itu. Dan dia malah emosi kayak apaan sih lo kok sekarang jadi berubah, gak jelas loh. Dan orang-orang yang ngajarin saya tentang lu tuh harus ngerasain, lu tuh harus punya emosi, mana? Gak ada, semuanya pergi. Psikolog gue pergi, sahabat-sahabat gue pergi, gak ada satupun sekarang. Red bilang mending kayaknya udah saatnya untuk
Ini bukan tentang pengobatan, ini tentang mungkin emang self defense mechanism saya tuh untuk tidak merasakan apa-apa gitu. Itu lebih baik sumpah. Kayak ngerasanya lebih tenang gitu, lebih nggak ada, lebih bodoh amat sama hidup gitu. Mau orang nangis, mau orang lain lompat dari lantai berapa, mau orang lain ditampar sama bosnya, mau orang lain bosnya bawel, bosnya ngeselin, mau orang lain jauh dari rumah, ya udahlah itu urusan dia bukan urusan saya. Kayak gitu lebih tenang gitu. Mungkin mencoba untuk seperti itu lagi tuh solusi sih. Karena emosi itu nggak penting. Menjauh dari orang-orang tuh juga bikin lebih tenang. Berusaha berteman tuh malah bikin kita ngerasa, kok lo ngasih hadiah ke dia, kok lo deket banget sama dia, kok lo ya. Pengen sekali waktu kayak, ya terus urusan lo apa, ini hidup saya, udah terserah saya. Kalau perasaan lo ngerasa kecewa, ya udah tinggalin aja gitu. Sederhana, simpel. Kalau kamu siap, terima saya apa adanya. Kalau enggak, ya udah, selesaiin aja sekarang. Kayaknya lebih tenang kayak gitu. Sakit tuh kepala saya tuh, sakit banget. Beberapa orang harus saya tahu kalau misalkan punya mental issue itu artinya, apalagi yang delusi atau apa sih, lupa, kayak skizo kayak gitu, emosi itu mempengaruhi banget sama fisik. Jadi ketika kamu mengalami gangguan fisik karena mental kamu, it's mean lu harus berobat. Itu udah ketentuannya emang gitu, emang udah harus berobat aja. Mungkin itu sih. Pengen nyoba untuk kembali ke diri sendiri aja, balik kayak dulu, lebih bodoh amat, lebih cuek, lebih gak peduli sama perasaan orang lain. Ya gitu aja. Atau gak ada yang peduli juga sama saya. Kalau saya ngomong juga ntar dikiranya sama tentang saya jadinya. Saya nggak berusaha untuk siapapun, saya cuma mau nuntut diri saya sendiri. Atau orang lain juga katanya nggak suka kan dituntut, dipaksa harus gini, dipaksa harus gitu, walaupun itu terbaik buat dia. Tapi kira nyuruh saya, alasannya kayak gitu. Alasannya, ya kan ini buat kebaikan kamu, buat supaya kamu jadi lebih baik, kamu ini itu. Jadi dia punya hak, saya enggak. Ya udahlah, oke. Saya emang nggak punya hak untuk ngapa-ngapain, kayak bahkan untuk hidup juga kayaknya nggak punya. Makanya Tuhan ngasih saya penyakit. Ya sudah lebih lega, walaupun masih sakit kepala, tapi ya udahlah. Buat
Nyebelin emang hidup.